Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga dalam kondisi sehat dan berbahagia. Dalam video kali ini adalah video merencanakan aktivitas dan proses asesmen, atau yang sering kita sebut dengan MAPA 01. Di video sebelumnya, Bapak Ibu sudah mencoba membuat APL 01, APL 02 dengan memanfaatkan sumber yaitu skema sertifikasi kompetensi yang Bapak Ibu telah pilih. Dan video sebelumnya juga saya udah kirimkan yang terakhir yaitu bagaimana membuat kelompok pekerjaan. Dari sejumlah unit yang ada di skema dikelompokkan menjadi beberapa kelompok pekerjaan atau beberapa kelompok aktivitas yang dilakukan atau dikelompok-kelompokkan di dalam skema tersebut. Nah, dalam formulir ini Bapak Ibu saya pastikan Bapak Ibu sudah mendownload formulir kebutuhan membuat materi uji kompetensi ini ya. Dan kita mulai Bapak Ibu. Dipastikan Bapak Ibu ini di awal nih masih ringan-ringan Bapak Ibu ya. Di formulir MAPA 01 ini Bapak Ibu silakan langsung diisi judul skemanya dan nomor skema sesuai dengan skema yang dipilih. Kemudian Bapak Ibu juga saya ingatkan untuk menentukan Bapak Ibu skema yang dipilih itu adalah KKNI, okupasi atau klaster. Ya, KKNI itu kaitannya tentang jenjang, okupasi itu tentang jabatannya, kalau klaster adalah pekerjaannya. Jadi ada custom made di sini. Yang saya pakai kebetulan skemanya adalah skema yang klaster. Jadi KKNI dan okupasi ini akan saya coret gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini di formulir MAPA 01 ini Bapak Ibu menentukan pendekatan asesmen, kita akan menentukan sekarang rencana ini. Yang pertama kita buat rencana untuk asesi yang kategori yang mana gitu ya. Karena di sini ada 5 kategori asesi. Ya, Bapak Ibu mulai merencanakan satu persatu ini. Nah, perencanaan ini bisa dilakukan pada saat Bapak Ibu ketemu dengan asesi, saat asesi mengisi formulir APL 1 dan 2 di proses asesmen nantinya, di konsultasi pra-asesmen. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat gambarannya, ini asesinya kategori yang mana. Atau Bapak Ibu karena referensi sebelumnya sudah terlihat potensi asesi yang menjadi langganan LSP itu kategori yang mana gitu ya. Nah, anggap saja sekarang saya sudah melihat potensi asesinya. Yang pertama yang akan saya buat adalah asesi hasil pendidikan pelatihan dengan kurikulum yang tertelusur dengan standar kompetensi. Nah, kita centang di sini. Tujuannya sertifikasi gitu misalnya ya Bapak Ibu ya. Karena ini adalah hasil pelatihan dan pendidikan asesinya ya. Jadi konteks asesmen lingkungannya ada kemungkinan dia di tempat kerja simulasi. Kemudian peluangnya kalau tempat kerja simulasinya bisa saja pengumpulan buktinya di beberapa situasi terbatas, bisa juga tersedia. Ini tergantung kelengkapan dari tempat kerja simulasinya. Nah, sekarang juga kita diajak melihat hubungan antara standar kompetensi dengan beberapa poin di sini. Dengan bukti yang mendukung asesmennya, dengan aktivitas kerja di tempat kerja asesi, atau kegiatan pembelajaran. Kalau ini misalnya adalah asesinya di hasil pendidikan pelatihan dan mereka berfokus di kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu bisa centang ini. Kalau mereka di sini juga ada bukti untuk mendukung asesmen, dicentang juga. Kalau asesinya seandainya belum bekerja, berarti ini tidak usah dicentang Bapak Ibu. Sekarang dari bukti dan kegiatan pembelajaran ini, karena dia tertelusur dengan standar kompetensi, bagaimana hubungannya? Apakah dia tersenyum emotikonnya, datar atau cemberut? Nah, ini Bapak Ibu menilai nantinya ketelusurannya. Kalau seandainya sesuai dan tertelusur, hubungannya Bapak Ibu bisa anggap seperti ini, bisa diberikan emotikon tersenyum. Nah, gitu misalnya Bapak Ibu ya. Nah, bisa dilingkari, tapi biasanya ini dilingkari Bapak Ibu. Pada saat sudah ketemu asesinya atau sudah melihat bukti-bukti yang dibawa, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian siapa yang melakukan asesmen? Tentu lembaga sertifikasi. Kemudian konfirmasi dengan orang relevan. Di sini bisa saja dengan manajer sertifikasi di LSP
dan bisa saja dengan manajer pelatihan juga, karena di sini pesertanya adalah hasil pendidikan dan pelatihan. Bisa saja diperlukan untuk konfirmasi dengan manajer pelatihannya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Standar industri atau tempat kerjanya, karena di APL 01 sebelumnya itu menggunakan SKKNI, jadi saya memasukkan di sini SKKNI nomor 058 tahun 2018. Ini kebetulan yang saya pakai skemanya. Setiap skema memiliki standar kompetensi yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang menggunakan SKKNI, ada yang menggunakan SKKK atau standar kompetensi kerja khusus, atau standar kompetensi kerja internasional atau yang disebut dengan standar internasional, biasanya lebih gampang, lebih sering ya Bapak Ibu ya. Kemudian kriteria asesmen dari kurikulum pelatihan kalau memang ada silakan diisi sesuai kebutuhan di sini Bapak Ibu. Untuk kali ini saya menggunakan SKKNI saja. Kemudian di poin ini Bapak Ibu mempersiapkan rencana asesmen. Yang kita masukkan di sini adalah kelompok pekerjaan yang sudah kita tentukan Bapak Ibu dari skema yang kita pilih. Contoh, di APL 01 mungkin biar lebih mudah Bapak Ibu terlihat ya. Di APL 01 seperti yang terlihat di layar, ini saya ambil set di APL 01. APL 01 itu menunjukkan dalam satu skema ada 6. Ada 6 unit kompetensi. Dari 6 ini kira-kira ada berapa kelompok pekerjaan gitu ya. Misalnya di sini ada 2 kelompok pekerjaan. Jadi saya akan ambil kelompok pekerjaan 1, kelompok pekerjaan 2-nya juga. Jadi contoh, misalnya ini menjadi kelompok pekerjaan tersendiri. Oke, ini misalnya saya akan beri warna yang berbeda. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu kelompok pekerjaan 1 dan 2 ini menyesuaikan, dipindahkan ke mapa 01 dan formulir-formulir selanjutnya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Kita asumsikan Bapak Ibu sudah mengelompokkan unit-unit kompetensi dari skema yang sudah dipilih. Oke, sehingga tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Saya close dulu. Seperti ini. Kelompok pekerjaan 1 saya akan pindahkan ke, ini kita kembali ke formulir mapa 01 Bapak Ibu ya. Di bagian 2 atau elemen kedua, mempersiapkan rencana asesmen, Bapak Ibu tugas pertamanya adalah memasukkan unit kompetensi yang sudah dikelompokkan. Kelompok pekerjaan 1, ini dia. Kalau saya ada 3 unit kompetensi dan saya beri nama kelompok pekerjaannya adalah kelompok pekerjaan pengkoordinasian, karena di sini ada memilih tempat, menangani perizinan dan keramaian. Kemudian karena di sini kita membuat rencana asesmen, kita akan mulai memetakan Bapak Ibu. Di sini dia. Di bagian bawahnya unit kompetensinya apa, buktinya apa, jenis buktinya apa, dan perangkat asesmennya apa. Oke, kita pindahkan dulu Bapak Ibu, tinggal copy paste saja yang di atas ini. Oke, memilih tempat dan seterusnya, kita masukkan ke sini 3 unit kompetensi. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi unit kompetensi yang di sini kita copy paste polos dulu ke sini. Ada 3 unit kompetensi yang akan kita rencanakan. Di sini menggunakan instrumen apa, jenis bukti apa, dan bukti yang akan ditargetkan nantinya. Nah, dalam tahapan ini, Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu kita akan ajak melihat dulu, mengingat kembali tentang jenis bukti. Jenis bukti itu ada bukti langsung, tidak langsung, dan tambahan. Kalau bukti langsung, berarti bukti ini didapat dari asesi yang menunjukkan langsung di hadapan asesor. Kalau bukti tidak langsung, berarti asesi membawa bukti yang sudah terdokumentasi sebelumnya atau tidak dilakukan di hadapan asesor. Jadi dia mungkin pengalaman kerja sebelumnya dan dokumen-dokumen pendukung lainnya gitu ya. Jadi dokumen yang terdokumentasi sebelum ketemu dengan asesor. Nah, itu bukti tidak langsung. Kalau tambahan berarti bukti tambahan Bapak Ibu. Nanti jenisnya berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu bisa lihat keterangannya di sebelah kanan sini. Bapak Ibu ya. Metode dan perangkatnya juga di sini ada penjelasannya. Kalau bukti langsung Bapak Ibu, kita anggap saja di sini unit kompetensi memilih tempat dan lokasi kegiatan.
Karena di sini ACC-nya adalah ACC hasil pendidikan dan pelatihan, berarti bukti yang kita pakai lebih banyak bukti langsung. Karena pengalaman kerja mereka tidak terlalu banyak, sehingga kita pakai bukti langsung. Kemudian selain bukti langsung, Bapak Ibu, kita perlu bukti T atau tambahan untuk menggali tentang sisi pengetahuannya mereka atau pemahamannya dari ACC yang berkaitan tersebut. Bukti langsung kaitannya dengan keterampilan. Nah, karena ini bukti langsung, berarti metode apa yang cocok kita pakai? Bukti langsung yang cocok dipakai adalah observasi langsung, Bapak Ibu. Observasi langsung, alat yang digunakan apa? Ada checklist observasi, Bapak Ibu ya, disingkat dengan kata CL. Makanya di kolom ini bukti langsung kita gunakan di sini observasi langsung dengan nama alatnya adalah CL. Apa itu CL? Di bagian atas ini terlihat. Checklist observasi. Kemudian L sudah ditentukan dengan bukti observasi langsung. Tinggal T sekarang Bapak Ibu. Tambahannya dengan apa? Kita menggunakan tanya jawab. Nah, tanya jawabnya ini bisa bermacam-macam. Ada tes tulis, wawancara, dan sebagainya. Di sini ada kriterianya Bapak Ibu. Sekarang anggap saja kita memilih daftar pertanyaan lisan Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu mau boleh DPT, daftar pertanyaan tertulis, silakan. Kita buat, kalau saya buat DPL misalnya nih. Daftar pertanyaan lisan. Jadi L-nya menggunakan CL atau checklist observasi. Namanya di sini observasi langsung. Bukti T-nya kita gunakan dengan tanya jawab. Nama instrumennya adalah DPL atau pertanyaan lisan. Nah, ketika sudah ditentukan ini Bapak Ibu, bukti-buktinya di sini kita tambahkan nih. Bukti-buktinya bisa berupa kinerja, produk portofolio, dan sebagainya. Nah, karena di sini kita baru rencana Bapak Ibu, berarti rencananya di sini adalah ketika kita memilih jenis bukti dan instrumennya di sini atau alatnya sudah jelas, hasilnya adalah apa? Tentunya hasilnya adalah hasil observasi langsung dan hasil tanya jawab Bapak Ibu ya, buktinya. Inilah yang kita pindahkan, dua ini kita pindahkan ke bagian sini. Ya, ini khusus contoh untuk mereka yang menggunakan bukti langsung Bapak Ibu ya, ACC dengan bukti langsung. Jadi kita tulis buktinya adalah hasil observasi langsung ini. Ini kita masukkan copy paste, observasi langsung dan tanya jawab tentang, gitu jadinya Bapak Ibu. Tentang apa tanya jawabnya? Ya, tentunya ditanyakan, sebentar Bapak Ibu. Hasil observasi langsung dan tanya jawab tentang, gitu ya. Tentang apa? Ini dia. Tentang, konteksnya adalah tentang unit yang kita akan gali bukti-buktinya. Tinggal di copy paste Bapak Ibu, sini dia. Oke, seperti itu. Sehingga nanti seterusnya juga gitu Bapak Ibu. Anggap kita samakan aja Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu lama. Nah, kita tuliskan sini. Dengan bukti langsung, tidak langsung, L-nya menggunakan checklist, T-nya menggunakan daftar pertanyaan lisan. Singkatan ini kembali lagi bisa dilihat di bagian atas ini. Nah, sehingga di sini isinya akan sama nih Bapak Ibu. Hasil observasi langsung kita taruh di sini. Oke. Kita tinggal copy paste Bapak Ibu judul unitnya di sini. Oke, pada latihan ini Bapak Ibu tinggal membuat hanya satu kelompok pekerjaan saja. Kalau nanti di LSP Bapak Ibu ditugaskan membuat materi uji ini, Bapak Ibu membuat semua kelompok pekerjaan dalam satu skema. Intinya rencana ini untuk satu skema selesai gitu. Cuma untuk latihan di pelatihan ini Bapak Ibu cukup membuat satu kelompok pekerjaan saja. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, berarti kelompok pekerjaan di sini tahapan menyiapkan rencana asesmen sudah selesai. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Judul unit ini pindah ke sini. Hasil observasi langsung dan tanya jawab ini diambil dari ini dia. Kolom yang kita isi di sini dan di sini. Oke. Jenis bukti Bapak Ibu sudah diingatkan tadi, ada bukti langsung untuk L,
TL ini tidak langsung, T ini untuk tambahan. Baik bukti langsung dan TL atau tidak langsung selalu memiliki bukti tambahan yang berbeda. Kalau bukti langsung, tambahannya adalah DPL atau DPT, daftar pertanyaan tertulis atau pertanyaan lisan. Kalau bukti tambahannya dari bukti tidak langsung, itu biasanya adalah wawancara, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu selesai sudah di elemen kedua, kita bergerak ke bawahnya. Nah, ini kelompok pekerjaan 2 kalau Bapak Ibu membuat satu skema. Cuma karena ini kita latihannya satu kelompok pekerjaan, kita lanjut dulu ke elemen ketiga, mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi. Nah, di sini Bapak Ibu menentukan apakah ada penyesuaian terhadap karakteristik kandidat, kebutuhan kontekstualisasi tempat kerja, baik waktu, standar, dan kebutuhan khusus, dan fisik. Jadi misalnya kalau ada dituliskan apa yang dibutuhkan, kalau tidak ada, bagian adanya dicoret. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi anggap saja di rencana ini, di angka 3.1 sampai 3.3 ini, tidak ada penyesuaian. Sehingga saya coret bagian adanya. Yang gitu. Kemudian di bagian keempat, di sini apakah ada integrasi, ya kan Bapak Ibu ya, dari asesmen tersebut? Ya, kalau saya sih ada Bapak Ibu. Kenapa ada? Karena di sini satu skema itu terdiri dari beberapa kelompok pekerjaan. Kelompok pekerjaan 1, ada kelompok pekerjaan 2. Jadi setelah kelompok pekerjaan 1 dilakukan, dilanjutkan dengan kelompok pekerjaan 2. Nah, sehingga asesmennya akan terintegrasi Bapak Ibu antar kelompok pekerjaan. Nah, demikian Bapak Ibu. Dan selanjutnya di bagian bawah, konfirmasi dengan pihak yang relevan, Bapak Ibu, silakan diisi nama dari manajer sertifikasinya, misalnya Gus Jaya gitu misalnya. Nanti dilengkapi tanda tangan dan tanggalnya, dan seterusnya. Bagian penyusunnya siapa, nama Bapak Ibu, nomor MET-nya, isi tanda tangan, tanggal. Validator sementara kosong, nanti setelah dilakukan validasi baru diisi nama validatornya siapa, lengkap dengan tanda tangannya Bapak Ibu. Nah, demikian untuk pembuatan MAPA 01 Bapak Ibu ya. Ini untuk jenis bukti yang bukti langsung Bapak Ibu. Nah, bukti langsung untuk skema atau kelompok pekerjaan di level staff Bapak Ibu. Level operator dia. Begitu. Nah, ada momen Bapak Ibu mungkin milih skema yang di level supervisor atau manager. Nah, itu Bapak Ibu akan menggunakan jenis bukti langsung juga ataupun bukti tidak langsung. Cuma ada beberapa penyesuaian. Penyesuaiannya di bukti langsungnya Bapak Ibu. Karena di level supervisor dan manager itu menggunakan thinking skill atau analisis berpikir, maka kita tidak menggunakan observasi langsung lagi Bapak Ibu. Nah, kita hapus dulu di sini. Kita tidak menggunakan CL lagi, checklist observasi, karena di sini dia anggap supervisor Bapak Ibu ya. Skemanya supervisor, jadi kita rubah bukti langsung yang sebelumnya menggunakan observasi langsung, kita gunakan kegiatan terstruktur. Namanya ini. Nama alatnya apa atau instrumennya apa? Ini Bapak Ibu. Daftar instruksi terstruktur, berarti DIT. Kita buat DIT. Itu misalnya. Ini sama DIT itu semuanya. Oke. Demikian Bapak Ibu. DIT CL-nya kita hapus. Kalau memang skema yang Bapak Ibu pilih adalah level supervisor. Jadi seperti ini tampilannya. Yang berubah ini juga. Observasi langsung ini akan berubah jadinya hasil ini dia, kegiatan terstruktur. Gitu jadi. Hasil kegiatan terstruktur. Dan tanya jawab tentang masih sama. Hanya berubah di sini. Karena saya tetap tanya jawabnya saya pakai DPL. Kalau Bapak Ibu mau buat DPT juga nggak apa-apa. Nah, ini baru perencanaan. Oke, Bapak Ibu. Di sini sudah. Akhirnya kita selesai Bapak Ibu untuk di tahapan ini dulu. Terstruktur kita rubah ya, masukkan di sini semuanya yang tadi observasi langsung jadi kegiatan terstruktur. Di sini juga sama. Oke. Untuk bagian bawahnya di bagian ini masih sama Bapak Ibu informasinya. Nah, oke, demikian. Kemudian ada momen Bapak Ibu
kita mulai dengan ACC-nya nih, berubah ACC-nya Bapak Ibu ya. ACC-nya adalah ACC yang berpengalaman. Otomatis rencananya juga akan berubah Bapak Ibu di MAPA 01. Bapak Ibu akan membuat pendekatan yang berbeda. Yang ini kita coret karena kita udah tahu ACC-nya berpengalaman. Misalnya berpengalaman di mana operasionalnya tertelusur standar kompetensinya. Kita centang ini dulu. Bagian bawahnya sertifikasi masih sama tujuannya, misalnya konteks asesmennya lingkungannya sudah di tempat kerja nyata Bapak Ibu. Kita tidak di simulasi lagi. Itu misalnya ya. Kemudian karena di tempat kerja nyata pasti peluang pengumpulan buktinya tersedia sekali gitu. Kemudian hubungan antara standar kompetensi ada penambahan di sini Bapak Ibu, aktivitas kerja di tempat kerja ACC. Misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kegiatan belajar, pembelajaran kalau memang ada sertifikat yang mendukung relevan boleh diisi, kalau tidak ada, oke, dikosongin saja. Kemudian pihak yang relevan dikonfirmasi juga sama, sesuai kebutuhan. Oke Bapak Ibu ya, ini saya coba hilangkan karena saya anggap tidak dibutuhkan. Kemudian standarnya ini juga sesuai, kalau ada pedoman khusus misalnya ada SOP misalnya, dibuat aja di sini SOP. Kalau skemanya misalnya ini tentang MICE Bapak Ibu ya, tentang manajemen venue, berarti sekarang saya buat pedoman SOP tentang manajemen venue. Nah, itu contohnya Bapak Ibu, menyesuaikan dengan skema Bapak Ibu. Oke, kemudian ini masih sama kelompok pekerjaannya Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih. Kalau membuat satu skema nanti kelompok pekerjaannya akan ada 1, 2 lagi gitu ya. Nah, tentunya ini akan berubah Bapak Ibu. Di sini akan berubah lagi. Nah, bagian ini akan berubah. Jenis buktinya juga berubah. Kalau dia ini berpengalaman Bapak Ibu, bukti L kita rubah jadi TL Bapak Ibu ya, tidak langsung. Oke, berarti ini juga berubah. Kita mendapatkan jenis bukti yang kita kumpulkan untuk ACC yang berpengalaman adalah bukti tidak langsung atau TL. Dengan bukti tambahan pastinya. Tentunya bukti TL-nya kita tidak pakai DIT ini lagi atau tidak pakai CL lagi, tetapi kita pakai dengan orang berpengalaman adalah verifikasi portofolio Bapak Ibu. Singkatannya apa? Di sini Bapak Ibu alat ukurnya nanti. Verifikasi portofolio kita pakai di sini CVV, checklist verifikasi portofolio. Berarti CVV. Tuh. Tanya jawabnya akan berubah Bapak Ibu. Tanya jawabnya bukan pertanyaan tertulis atau pertanyaan lisan lagi. Karena ini berpengalaman berarti dia adalah pertanyaan wawancara Bapak Ibu. Pertanyaan wawancara disingkat dengan PW ya Bapak Ibu ya, kita ganti PW gitu. Nah, jadi ini ada 2 instrumen di sini. PW dan CPV. Ini rencananya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melakukan dengan wawancara dan checklist verifikasi portofolio. Kadang Bapak Ibu juga bisa menambahkan, oh saya perlu verifikasi pihak ketiga. Silakan ditambahkan PPK di sini. Nah, ini dia. Verifikasi pihak ketiga. Kalau mau ditambahkan, berarti PPK gitu. Itu gambarnya 3 Bapak Ibu ya. Kalau 2 pun cukup misalnya. Otomatis karena di sini jenis bukti berubah, instrumen berubah, bukti yang terkumpul juga berubah Bapak Ibu. Bukti yang dikumpulkan di sini berubah. Berubahnya jadi apa? Kegiatan terstruktur atau observasi langsung berubah menjadi verifikasi portofolio. Jadi buktinya adalah hasil verifikasi portofolio. Dan tanya jawab. Tanya jawabnya menggunakan wawancara. Nah, ini berubah Bapak Ibu. Ini untuk yang berpengalaman. Jenis bukti tidak langsung Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawah menyesuaikan lagi Bapak Ibu ya. Di sini ya kelompok pekerjaan 2 kalau memang Bapak Ibu buat satu skema. Tapi kalau pelatihan ini sekali lagi saya ingatkan cukup membuat satu kelompok pekerjaan saja dulu. Dan bagian bawahnya masih sama. Oke, Bapak Ibu. Bagian ini ketika nantinya ada perubahan, ada penyesuaian, nanti akan dilanjutkan di formulir AK07 Bapak Ibu. Ada formulir yang namanya formulir penyesuaian yang wajar.
Oke, nanti kita bahas di video berikutnya. Untuk hari ini aja dulu Bapak Ibu ya, di MAPA 01. Terima kasih telah menonton, semoga bisa jadi referensi. Selamat mencoba. Bye-bye, salam kompeten.